Orang-orang yang hidup dalam keadaan lumpuh dan tanpa inisiatif tidak bisa memiliki bahkan percikan semangat juang di dalam diri mereka, karena mereka berada di zona nyaman mereka dan tidak akan pernah bertahan. Dunia akan berakhir pada tahun 2030, jadi, mengapa kamu pergi ke game? Mengapa menjadi kuat? Mengapa bekerja keras? Mengapa menjadi kaya? Mengapa berusaha menjadi karismatik, lucu, atau sukses? Tidak masalah, dunia akan berakhir. Inilah pemrogramannya. Duduk di tempatmu, tenggelam dalam ilusi, dan tunggu sampai mereka memberimu makanan. Itulah yang mereka inginkan dari kita semua, agar kita tidak memiliki ambisi, agar kita menerima menjadi budak bagi pikiran kita sendiri. Sangat sulit melawan perbudakan ketika kamu bergantung pada pemerintah untuk makan. Aku percaya bahwa semua pemerintah di dunia secara terus-menerus berusaha menghancurkan kebebasan rakyatnya, dan mendorong mereka ke versi komunisme yang tersamarkan, di mana kamu harus mematuhi semua yang mereka katakan. Jika tidak, kamu tidak akan memiliki makanan untuk bertahan hidup. Itulah skemanya. Ini agenda yang jelas. Karena mereka memanfaatkan sifat terburuk manusia. Banyak orang, jika diberi alasan untuk menjadi malas, akan menjadi malas. Jika diberi alasan untuk gagal, mereka akan menggunakannya sebagai tameng untuk menutupi kegagalan mereka. Hari ini dunia terbagi menjadi dua kubu. Kubu pemenang dan kubu pecundang. Para pemenang mengatakan kebenaran, sementara pecundang mengulang pemrograman pikiran budak. Dan tentu saja, mengatakan kebenaran menjadi lebih berbahaya. Karena pecundang berkumpul seperti hiena dan menyerang siapapun yang berani bersuara. Orang baik selalu berada dalam posisi lemah. Ketika kamu berkata jujur, mereka menyerangmu dengan keras. Begitulah sejak awal manusia. Orang baik tidak pernah lebih banyak jumlahnya atau kemenangan atas kejahatan itu mudah. Hal-hal tidak berjalan seperti itu. Kejahatan tampaknya memiliki keunggulan, tapi entah bagaimana, kebaikan selalu yang menang pada akhirnya. Pada akhirnya, aku tahu itu selalu seperti ini. Ketika kamu berada di sisi kebenaran, kamu harus memahami satu hal yang jelas. Kamu tidak bisa menjadi raja tanpa ada orang lain yang mencoba mengambil kerajaannya darimu. Sepanjang sejarah manusia, jika kamu seorang raja dengan tanah dan kekuasaan, selalu ada musuh di luar tembokmu yang menguji pertahananmu, mencari cara untuk menyerangmu dan memenggal kepalamu. Dan hari ini sama saja, jika kamu ingin mengatakan kebenaran dan hidup sebagai raja dengan kerajaanmu sendiri, mereka akan datang padamu. Alternatifnya adalah tetap diam dan bekerja di Starbucks, puas dengan remah-remah, atau bangun dan pahami bahwa perang itu tak terelakkan, pertarungan tak terhindarkan, dan kemenangan juga pasti jika kamu percaya pada Tuhan. Tentu saja akan ada momen sulit, kerugian sementara, ujian yang terasa seperti kekalahan. Tapi perang bisa dimenangkan, dan itulah mentalitas yang harus kita miliki. Aku selalu bilang, ini adalah perang spiritual. Untuk menang di dalamnya, kamu perlu iman kepada Tuhan, menjadi orang baik, kuat secara fisik dan mental, bekerja lebih keras daripada semua orang, dan mencapai kemandirian finansial. Beberapa orang mengkritikku, bilang aku materialistis. Tapi seperti yang aku sebut tentang George Washington, dia juga membutuhkan sumber daya untuk menyelamatkan Amerika. Hal yang sama berlaku di sini. Alasan mengapa anak muda mendengarkanku adalah karena aku sukses, mengendarai mobil mewah, hidup di istana. Itulah alasan aku menginspirasi mereka untuk bangkit, bekerja keras, disiplin, dan berambisi. Jika aku tidak memiliki hasil ini, tidak ada yang akan merasa terinspirasi dariku. Ketika aku menjadi orang yang paling dicari di Google di dunia, apakah kamu benar-benar berpikir perusahaan besar tidak mendekatiku? Mereka menawariku 25, 30, bahkan 45 juta dolar untuk diam, berhenti membicarakan topik tertentu, menjadi boneka merek yang hanya ingin memperbudak orang. Mereka menawariku uang tanpa batas agar aku membeli kesunyian itu. Dan aku bilang tidak. Kenapa? Karena aku sudah memiliki uang. Dan kamu tidak bisa membeli orang yang memiliki uang. Itulah sebabnya aku ulangi. Ini perang spiritual, tapi juga perang finansial yang besar. Mereka ingin para konservatif bangkrut, karena itu sangat membatasi banyak hal yang bisa kita lakukan. Jika kamu ingin berperang, kamu butuh uang. Kamu tidak bisa bertarung tanpa sumber daya. Aku ingin semua pengikutku menjadi sekaya dan sekuat mungkin, karena itu menciptakan prajurit sejati. Uang penting untuk melawan apa yang akan datang. Aku percaya misi utamaku adalah menginspirasi orang untuk bangkit dan berbicara, agar mereka teguh pada keyakinannya, bekerja cukup keras dalam hidup, dan melalui cukup banyak rasa sakit untuk mempelajari pelajaran nyata. Saat itu, pendapat mereka tidak hanya kata-kata kosong, tapi dibangun dari pengalaman nyata di dunia.
Aku berharap dari lubuk hatiku yang terdalam, setiap orang yang menonton ini merasa lebih baik, dan memahami bahwa kita hanya hidup sekali. Di ranjang kematian, kamu tidak akan menyesal banyak atas apa yang kamu katakan, tapi atas apa yang tidak pernah kamu berani katakan. Kamu akan menyesal atas setiap kali kamu tidak memilih pilihan yang berani. Jika kamu tidak yakin apa yang harus dilakukan, selalu pilih jalan yang berani. Aku yakin bahwa ketika waktunya tiba, kamu akan selalu bersyukur karena memilih keberanian. Aku memiliki ketenangan di hatiku karena aku tahu aku selalu memilih jalan sulit, tidak pernah memilih jalan pintas pengecut atau jalan mudah, karena itu merusak jiwa. Kita bukan hanya tubuh, kita juga jiwa. Dan jiwa ini membutuhkan tindakan yang memperkuatnya. Menakjubkan apa yang bisa diberikan oleh jiwa yang menyala dan kemampuan sejati, terlihat, dirasakan, dan terdengar. Semua ini datang dari memilih jalan yang berani. Aku berharap setiap orang di rumah mereka merasa diperbarui. Aku berharap kalian selalu memilih keberanian, percaya pada apa yang kalian katakan, mengatakan apa yang kalian percayai, dan membela diri kalian. Dan aku yakin bahwa ini, bersama dengan iman kepada Tuhan, cukup untuk menyelesaikan setiap masalah yang kita bicarakan hari ini di masyarakat. Itulah sebabnya aku tidak membiarkan diriku melewatkan satu hari pun latihan. Tidak ada dalam diriku yang disebut kesedihan mendalam, kekhawatiran, atau frustrasi yang menghentikanku untuk berlatih. Aku berlatih tanpa lelah, setiap hari. Menarik apa yang kamu katakan tentang film, karena itu benar, dalam setiap cerita ada pahlawan, selalu ada penderitaan. Tidak pernah ada film di mana sang pahlawan menang tanpa rasa sakit. Itu tidak bekerja. Untuk menjadi pahlawan, kamu harus melalui rasa sakit. Dan ini tidak hanya berlaku untuk hidupku, tapi untuk semua pria di luar sana. Jika kamu menderita dalam bentuk apapun, bahkan jika kamu pria biasa dengan pekerjaan biasa, dan menderita karena pekerjaanmu melelahkanmu, atau karena pacarmu meninggalkanmu, atau alasan lain, rasa sakit itu adalah bagian dari perjalanan kepahlawanmu. Tidak ada jalan pahlawan tanpa rasa sakit. Jika hidupmu selalu mudah, kamu tidak akan pernah menjadi pahlawan. Inilah kenyataan tentang menjadi pria, kamu harus menderita, kamu harus mengonsumsi rasa sakit untuk sarapan. Ini adalah dasar untuk tumbuh dan menjadi versi terbaik dari dirimu. Inilah inti kehidupan sebagai pria, hidup dalam film MU sendiri. Jika kamu memahaminya, kamu bisa hidup seolah-olah menjadi pahlawan dalam skenario epik, di mana kamu menyelamatkan dunia atau meramalkan masa depan. Kita menjalani film-film ini karena kita memiliki keberanian. Masalahnya adalah kebanyakan pria duduk dan bertanya pada diri sendiri mengapa mereka depresi. Alasannya sederhana, karena mereka tidak menjalani hidup penuh peristiwa. Mereka bukan pahlawan dalam apapun. Bahkan bukan tokoh pendukung dalam cerita orang lain. Mereka tidak ada, tidak bernilai, karena mereka hidup dalam ketakutan. Mereka menghabiskan seluruh hidup mereka sebagai pengecut, takut apa yang akan terjadi jika mereka memiliki sedikit keberanian. Lalu mereka bertanya-tanya mengapa mereka depresi. Jika aku berada di posisi mereka, aku juga akan depresi. Wajar jika hidup mereka menyedihkan. Aku lebih memilih berada di penjara sambil menjadi diriku sendiri, daripada bebas tetapi hidup seperti mereka. Karena meskipun mereka bebas, mereka tidak bisa melakukan apa-apa, tidak bisa pergi kemanapun mereka mau, mereka bangkrut, tidak memiliki wanita, dan tidak ada yang mendengarkan mereka. Itu bukan kebebasan. Mereka lebih terpenjara daripada aku ketika aku di penjara. Rasa sakit adalah guru terbesar. Terutama bagi pria, aku percaya tidak ada cara nyata untuk belajar selain melalui rasa sakit. Kita selalu membicarakan belajar dengan cara mudah atau sulit, tapi kenyataannya cara sulit, yaitu penderitaan, adalah yang benar-benar mengajarkan. Biarkan aku memberitahumu sesuatu. Kita semua pernah memiliki kesempatan untuk belajar pelajaran dengan cara mudah dalam hidup kita. Namun kita tidak belajar apa-apa. Kita terus mengulangi kesalahan yang sama. Dan ini jelas terlihat pada pria. Kamu melihat seorang pria mengemudi sangat cepat, hampir menabrak 100 kali, tapi tetap tidak belajar sampai benar-benar menabrak. Pria hanya belajar dengan cara sulit. Hanya rasa sakit yang mengajarkan. Setiap kali hal buruk terjadi padaku, aku melihatnya seperti ini. Aku melihatnya seolah Tuhan mengajarkanku pelajaran untuk membuatku lebih bijak, lebih kuat, lawan yang lebih tangguh. Dan inilah cara kita harus menghadapi hidup. Kalau tidak, bagaimana aku bisa menjelaskan semua yang telah kulalui? Aku bukan orang yang banyak membaca atau terus-menerus belajar. Semua yang kukatakan adalah hal-hal yang kupelajari dari pengamatan. Dan yang menarik, dunia sebenarnya tidak rumit.
Dunia selalu berputar di sekitar satu hal, kekuatan. Tidak peduli apakah kamu berbicara tentang hubungan antara pria dan wanita, atau tentang politik, atau ekonomi global, pada akhirnya, semuanya selalu tentang kekuatan. Dan itu akan tetap begitu sampai akhir zaman. Oleh karena itu, hal terbaik yang bisa kita lakukan adalah bertindak sebagai pria, karena itu menyenangkan Tuhan. Yang menarik di dunia ini adalah bahwa jika kamu menyenangkan Tuhan, jika kamu bertindak dengan kehormatan dan integritas, jika kamu melakukan hal yang benar, Tuhan memberimu rahmat-Nya. Beberapa orang menyebutnya keberuntungan. Aku tidak menyebutnya keberuntungan, aku menyebutnya rahmat. Ketika kamu bertindak dengan cara yang benar, luar biasa apa yang Tuhan letakkan di jalanmu. Bahkan dalam kondisi paling sulit dan mustahil sekalipun, Tuhan memberimu jalan keluar. Dan orang bertanya, bagaimana kamu bisa melakukannya? Dan jawabannya sederhana, karena aku menyenangkan Tuhan.